Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru yang saya hormati juga. Di sini mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Bapak Ibu. Saya di sini sebagai calon guru penggerak ya, diharapkan bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu ya, seperti itu ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi di sini saya bukan menggurui ya, tapi saya di sini berbagi apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang saya akan bagikan itu tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Ada yang kenal Bapak Ibu siapa ini? Ya, Ki Hajar Dewantara ya. Beliau adalah Bapak Pendidikan ya. Udah Pak. Nah, menurut beliau di sini budaya positif atau ekosistem positif itu bisa diambil contohnya dengan perbandingannya hidup tumbuh-tumbuhan itu dengan seorang petani ya. Petani itu diibaratkan kita sebagai guru gitu ya. Kemudian padi yang ditanam itu adalah muridnya gitu ya. Nah, petani itu tidak bisa membuat padi tumbuh menjadi gandum gitu ya. Padi akan tumbuh menjadi beras gitu ya. Di sini petani itu hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita sebagai guru hanya bisa membantu bagaimana memperbaiki kondisi lingkungan sekolah, kemudian memelihara dan memotivasi siswa gitu ya, dan menghindari dampak-dampak negatif yang akan mempengaruhi perkembangan peserta didik seperti itu ya. Nah, bisakah guru mengontrol murid? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak ya? Di sini kita lakukan kegiatan kepalan tangan dulu. Ada yang mungkin tadi sudah dapat kertas, secari kertas dari saya? Ada? Kalau enggak ya, yang sudah dapat, coba tuliskan sesuatu atau barang yang sangat Bapak Ibu inginkan dalam kertas tersebut. Berarti Bapak Haji nggak usah. Yang nggak ada nggak usah ya. Yang nggak ada nggak usah. Ya, secari kertas saja. Oh, jangan. Udah ada yang punya. Yang dapat aja ya. Yang dapat kertas, yang nggak dapat nggak usah. Yang dapat nggak usah nih. Sesuatu atau barang, misalnya barang yang diinginkan atau sesuatu yang diinginkan, misalnya ingin jadi kepala sekolah gitu ya, atau ingin jadi wakasek misalnya gitu, apa aja. Sesuatu yang diinginkan, tulis di secari kertas tersebut. Sudah belum? Apa ya? Jadi P3K sudah ya? Enggak usah diambil Pak Agus. Enggak usah diambil. Sudah? P3K sudah Bu Eva, berarti yang lainnya tuh jadi kepala sekolah lagi mungkin nanti ya, atau jadi apa? Sudah? Kalau sudah, lipat-lipat kertas tersebut dan genggam seerat mungkin. Genggam seerat mungkin. Yang diinginkan tadi sudah. Enggak. Sudah. Nah, sekarang yang nggak dapat kertas, gimana caranya dapat kertas tersebut? Ya, coba dibujuk bisa atau tidak gitu, dengan berusaha sekuat tenaga. Yang tidak dapat kertas menginginkan kertas tersebut. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Dapat? Coba tuh. Bisa nggak? Tuh kan. Bisa tidak? Ya, absen. Sudah ya? Bisa? Aduh. Nah. Iya.
jadi begini, yang menggenggam kertas tersebut diibaratkan murid, Bapak Ibu. Dan yang meminta itu adalah gurunya. Ya. Jadi yang tadi misalnya yang menggenggam tersebut kan kenapa memberikan kertas tersebut? Kenapa? Karena takut, karena dibentak. Ada rasa segan, berarti iya, karena dirinya sendiri mengizinkan untuk diambil, benar tidak? Ya, karena kertas tersebut diizinkan untuk diambil, ya. Kalaupun tidak ya tetap dipegang kan, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada perubahan antara stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Dari sini, dari stimulus respon ini, ternyata orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol saya itu adalah saya sendiri, diri sendiri, ya. Kemudian jangan berpikiran kalau saya bisa mengontrol orang lain, tidak, ya. Jadi di sini hanya murid yang bisa mengontrol dia sendiri, gitu ya. Kerasa nggak Bapak Ibu ketika ada guru misalnya, mereka nurut, ketika nggak ada ya acak-acakan gitu, ya. Itu ya berarti dia tidak belum bisa mengontrol dirinya sendiri, gitu, ya. Seperti itu. Kemudian dari stimulus respon ini juga jangan kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tapi di sini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya guru juga harus berpandangan yang menempatkan diri ketika menjadi seorang murid itu, murid pengennya seperti ini, kenapa seperti itu, gitu. Ya. Ya, betul. Kemudian perilaku buruk biasanya dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di sini semua perilaku itu memiliki tujuannya, gitu ya. Ketika murid berperilaku buruk berarti dia punya tujuannya kenapa berperilaku seperti itu, ya. Kemudian pemaksaan tadi ya, pemaksaan ada saat bujukan gagal, gitu. Giran tadi kan pakai, aduh saya nggak mau nih, nggak mau ngasih, gitu kan. Ternyata ada yang maksa, gitu kan. Sebenarnya itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan kolaborasi dan konsensus. Konsensus di sini adalah kesepakatan, ya, kesepakatan dengan murid, gitu, seperti apa. Kemudian, nah, untuk mengontrol dirinya sendiri, murid itu perlu motivasi, ya. Motivasi itu ada berapa jenis? Dua. Betul, eksternal dan internal. Yang pertama ini di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, seperti yang tadi, saya mah kasihin aja lah, takut, gitu kan. Gimana nih saya kalau saya nggak melakukannya? Itu motivasi apa? Eksternal apa internal? Eksternal, ya, dari luar, betul. Nah, sekarang yang ini, saya untuk mendapatkan imbalan nih, itu internal apa eksternal? Eksternal, ya. Nah, satu lagi di sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi menjadi seseorang sesuai harapan, ya. Jadi di sini ketika saya menjadi orang yang seperti apa, bila saya melakukannya, gitu. Itu adalah motivasi internal, seperti itu, ya. Nah, ini yang diharapkan terjadi pada murid nih, yang terakhir. Nah, tata tertib sekolah nih Bapak Ibu, ini salah satu kegiatan saya ngobrol dengan anak, gitu ya. 2 anak di sini melanggar tata tertib sekolah. Kira-kira apa nih? Topi, ya, dan masker, ya. Di sini salah satunya ada yang tidak mengetahui kenapa tidak boleh memakai topi bebas, gitu. Jadi seperti itu, Bu, saya mana pengen aja biar lebih keren. Kenapa sih Bu nggak boleh pakai topi bebas, gitu ya? Jadi seperti itu. Kalau yang satunya tahu, gitu kan, alasannya kenapa seperti itu. Jadi untuk biar anak melaksanakan tata tertib itu ya lebih baik disampaikan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, gitu ya. Misalnya kenapa nggak boleh rambut gondrong, kenapa nggak boleh pakai lipstik, gitu. Padahal, Bu, saya biar kelihatan seger nih mukanya, gitu kan. Bapak Ibu juga ada yang pakai make up kok, gitu misalnya kan. Ya, kalau seperti itu kan mereka Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Malam mungkin ya. Ibu-ibu, gitu ya. Ibu guru juga ada yang pakai make up, gitu. Kenapa Bu nggak boleh, gitu? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa nggak boleh itu, gitu ya? Itu lebih baik disampaikan apa gunanya untuk mereka. Tata tertib yang mereka laksanakan itu apa gunanya untuk mereka, gitu. Ya. Kemudian, nah di sini
keyakinan kelas yang diharapkan itu bukan tata tertib sebenarnya ya. Tapi bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan nih? Kenapa ya? Nah, misalnya ini nih. Kenapa Bapak Ibu pakai helm ketika pakai motor? Selamatan. Berarti itu sudah keyakinan ya? Ada yang karena takut polisi? Ada ya. Takut polisi ya banyak. Jadi ketika yang dekat yang nggak ada polisinya nggak usah pakai helm gitu ya. Ternyata ya hal buruk terjadi gitu kan. Jadi kalau tidak berdasarkan keyakinan sendiri, contohnya, ya kalau saya merasa pakai helm itu ada gunanya gitu kan, menghindari debu dan lain sebagainya gitu kan, berarti itu keyakinan, jadi lebih dilaksanakan gitu ya. Kenapa? Karena jauh juga kan? Karena jauh kan, iya. Kalau dekat kayak Bu Yum nggak pernah pakai helm. Tapi kan lumayan debunya Bu Yum ya. Nah, selanjutnya misalnya kenapa sholat nih? Kenapa sholat? Apakah takut Allah? Kewajiban. Selain kewajiban ada nggak manfaatnya buat diri sendiri? Gitu. Ada ya. Jadi pengen lebih keinginan. Yang pasti bisa menjadi. Nah, selanjutnya nih, mengapa Bapak Ibu memakai name tag tuh? Kenapa tuh? Nah, disuruh Bapak. Apa takut dipakein Bapak gitu ya? Itu motivasi eksternal. Jadi ketika nggak ada Bapak nggak dipakai ya, gitu kan? Oh, dipakai. ada tujuannya nggak Ibu Bapak Ibu? Ada identitas diri. Iya, biar murid lebih mengenal gurunya gitu ya. Apalagi kan gurunya lebih sering pakai masker gitu kan. Jadi di situ harus ada keyakinan dalam diri. Jadi nggak capek gitu kalau hanya mengikuti peraturan gitu ya. Jadi di sini motivasi internal itu akan lebih menggerakkan seseorang dibanding hanya mengikuti peraturan gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dilaksanakan. Yang A atau yang B kira-kira yang cocok Bapak Ibu? Yang A atau yang B? Kelihatannya. Yang A nggak kebaca. Yang ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif pembelajaran, tertib. Kalau yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli terhadap teman-teman. Keyakinan kelas itu yang mana yang cocok? Yang A. Yang A, yang B ya. Karena berdasarkan kesepakatan di sini. Kalau yang A lebih ke peraturan biasanya. Ya. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contohnya di kelas saya sudah dibuat keyakinan kelas namun belum disepakati bersama karena baru sebagian di sini baru yang ganjil aja yang membuat, nanti disepakati bersama ketika mulai pembelajaran. Kemudian ini di sini berikan konsekuensi ketika melanggar keyakinan kelas, gitu kan? Kalau sudah diyakinkan, kalau sudah disepakati, nah ketika melanggar itu berikan konsekuensi ya, bukan hukuman, gitu ya. Beda nggak konsekuensi sama hukuman, Bapak Ibu? Beda. Yang pertama nih, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi apa hukuman nih yang pertama? Hukuman ya. Nah, yang kedua hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul ya. Yang ketiga, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena pelajarannya PJOK. Ya. Kemudian yang keempat, hukuman ya, karena tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi di sini lebih baik berikan konsekuensinya kalau ketika melanggar. Nah, di sini ada bedanya hukuman sama konsekuensi. Jadi lebih menyakiti ya kalau hukuman gitu. Jadi lebih anak itu biasanya kalau ada hukuman dia menyembunyikan kesalahannya gitu biar tidak dihukum. Kalau misalnya konsekuensi biasanya anak ya belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah tahu keyakinannya seperti itu gitu. Nah, di sini kenapa anak-anak melanggar? Di sini juga termasuk kebutuhan kita ya. Ada yang kebutuhan untuk diterima atau dicintai gitu ya, untuk penguasaan, untuk kesenangan dan untuk kebebasan. Ya, ini kebutuhan dasar manusia.
Nah, ketika ada pelanggaran, lebih baik lakukan restitusi katanya Bapak Ibu ya. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu, bukan karakter yang lebih buruk ya. Jadi restitusi itu fokus pada solusinya nih. Solusinya lebih baik seperti apa gitu ketika melanggar. Prosesnya ada yang menstabilkan identitas. Contohnya misalnya setiap orang pasti melakukan kesalahan gitu ya. Jadi kepada murid itu jangan membuat mereka minder dulu gitu ya. Kita juga manusia gitu, guru juga pernah melakukan kesalahan gitu kan. Kemudian ada yang menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang udah disepakati nih gitu, kenapa melanggar ya. Kemudian kamu ingin menjadi seorang orang seperti apa nantinya gitu. Ini untuk menanyakan keyakinan diri. Dan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu gitu. Apa alasannya gitu ya. Apa berdasarkan kebutuhan yang tadi gitu kan. Kemudian kalau berdasarkan kebutuhan yang tadi, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu, selain melanggar tata tertib yang tadi gitu. Seperti itu. Nah, ini salah satu kegiatan restitusi saya kepada salah satu siswa yang datang terlambat gitu. Dia awalnya tidak menyadari kalau datang tepat waktu itu Bu untuk disiplin aja katanya gitu. Ya kan berarti dia belum yakin ya kenapa harus datang tepat waktu gitu kan. Ternyata setelah dijelaskan konsekuensinya gitu, dia oh iya ya Bu ya, ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kata Mas Menteri, apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini yang sudah memaparkan begitu gamblang. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga memahaminya. Mungkin ada sesi tanya jawab Bu ya. Jawabnya Pak Agus aja. Ini saksinya, ini saksi. Sesi tanya jawab Bapak Ibu ini. Kalau enggak ke Bapaknya langsung sebagai kita sharing, pengajar kita praktek. berbagi yang tadinya tahu menjadi Lebih tahu. yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi pada dasarnya yang kita bahas ini adalah di modul ini tentang disiplin yang mungkin bagi Bapak Ibu ini tidak asing lagi. Bagaimana untuk mendisiplinkan siswa kita. Untuk pertanyaan mungkin hanya 3 pertanyaan yang kita akan buka dari Bapak Ibu. Dipersilakan. Hei, Enggak ada ya. Udah paham semuanya. Kalau tidak ada, terima kasih. Ada silakan Bapak Ibu. ayo Yang ingin ditanyakan atau belum jelas untuk dipaparkan kembali. Silakan. Iya boleh, Bu Ona. Ibu Ona. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dini dan Pak Agus yang memberikan materi ini yang benar-benar kayak menurut saya sih ini update gitu ya. Jadi maksudnya ini hal-hal yang benar-benar ada di sekolah kita, benar-benar terjadi di lingkungan kita, seperti anak-anak yang tidak sadar dengan kesalahannya, merasa tadi disiplin itu datang tepat waktu itu hanya disiplin, itu kan betul-betul yang mungkin sampai saat ini harus banyak kita arahkan lagi, termasuk mungkin kepada diri kita sendiri sebagai ibu bapak gurunya. Nah, saya mau bertanya, mungkin sharing aja. Iya. Ini kan masalah yang benar-benar on banget di kita ya, maksudnya anak-anak ini kan masalah bersama kita. Bagaimana cara kita melakukan apa tadi Bu? Restitusi ya. Restitusi yang sifatnya akan terasa sekali dampak perubahannya gitu. Jadi seperti apa hal kecilnya yang harus kita lakukan dari mungkin banyak Bu tahapannya. Oke, dari mana dulu? Yang benar-benar akan kita sama-sama lakukan dengan kebersamaan tadi, sehingga kalau tadi bilangnya kapal Indonesia itu dapat bergerak dengan baik kata Mas Menteri, kalau kita mungkin nggak muluk-muluk kapal SMA 1 Jauhilan ini yang bisa bergerak
dengan baik gitu. Seperti apa langkah awal yang harus kita lakukan bersama-sama, mungkin ini atau Pak Kepala Sekolah atau siapapun yang berkenan mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditampung dulu ya. Mangga yang lain. Ya. Tanya di. Ya, boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pencerahan aja ya. Kan di kelas ketika pembiasaan saya inginnya membuat kesepakatan bahwa apa? Ketika anak terlambat 1 kali, oke, masuk. Terlambat 2 kali masih boleh. Tetap masuk, ketiga juga tetap masuk. Cuma dikasih konsekuensinya itu kan harus kalau terlambat 3 kali harus berdiri gitu, melakukan pembiasaan sambil berdiri di depan kelas. Saya ingin pencerahannya, apakah itu sebagai konsekuensi atau hukuman? Ya, terima kasih. Terus ya, Itu aja. Mangga satu lagi. Satu lagi. Bagus. Mangga mengingatkan satu Iya. lagi. Jangan susah-susah, Pak Haji. Terima kasih. Enggak. Ini tentang konsekuensi dan hukuman aja Ya. yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di ini. Contoh gini, ketika yang disebutkan dengan saya mengumpulkan orang, Ya. konsekuensi apa hukuman bagi saya harus menyiapkan makanan. Terima kasih. Kode. Nah, apa? Udah. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan. Kita bahas satu-satu Ibu ini. Dari Ibu Ona ini masalah kita di sekolah ya tentang tata tertib mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Ona. Ini bagaimana yang ditanyakan itu restitusi dampak positif untuk siswa ya. Untuk siswa kita di SMA Negeri 1 Jawilan ini awalnya dari mana untuk kita mengawali? Mungkin seperti itu ya Bu Ona ya. Nah kalau Bu ini tadi dari tampilkan segitiga. Ini ya sudah. Nah, jadi makanya Bu ini. Oke. Nanti bagus nambahin itu apa namanya? Yang menyimpulkannya. Nanti kalau masih belum jelas tanyakan Pak Agus ya atau Bapak Kepsek sebagai pengajar prakteknya. Di sini untuk segitiga restitusi ya, langkah awalnya mungkin dari menerapkan keyakinannya dulu Bu Ana ya. Menerapkan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya sekolah sudah punya tata tertib, ya di situ dijelaskan dulu kepada anak gitu. Maksudnya manfaatnya seperti apa ketika dilaksanakan dan efeknya apa ketika tidak dilaksanakan gitu ya. Lebih bagusnya ya itu sudah disepakati dulu. Jadi misalnya ada anak yang tidak setuju, kenapa nih nggak setuju gitu ya. Jadi ini ya tugas wali kelas juga gitu ya. Kalau iya, kalau saya yang saya lakukan kemarin ketika suruh menempelkan tata tertib hanya ditempel saja gitu ya. Mungkin saya berpikirnya siswa itu sudah mengerti gitu ya. Siswa itu sudah mengerti aturannya gitu. Tapi saya lupa kalau misalnya tidak semua anak itu mengerti kenapa harus dilakukan gitu ya. Jadi disosialisasikan bersama gitu ya. Kalau misalnya tata tertibnya seperti itu, kenapa harus dilaksanakan dan lebih baik ada kesepakatannya gitu. Ada keyakinan kelas lebih ke umum biasanya gitu ya. Lebih ke umum yang harus dilaksanakan di sekolah itu apa saja gitu. Kalau misalnya sudah ada yang melanggar, ya lebih baik tidak langsung ditegur di depan umum gitu. Jadi restitusi ini sebenarnya harus bertahap gitu, maksudnya harus face to face gitu ya. Tidak bertujuan mempermalukan anak gitu kan. Biasanya tidak menjudge anak gitu. Saya juga pas tadi ada anak Bu, ada yang anak tidak mau mengambil rapot. Kebanyakan guru itu hanya suzon dulu gitu ya. Tanpa mendengarkan terlebih dahulu alasan anak seperti apa gitu. Seperti itu. Kalau misalnya sudah dilakukan seperti itu anak masih belum berubah ya itu
berarti motivasi intrinsiknya masih belum nyampe gitu. Itu harus tetap dilakukan gitu. Harus tetap dimotivasi anaknya gitu. Mudah-mudahan dengan beberapa kali ya bisa berubah anaknya gitu. Seperti itu. Itu mungkin dari saya, ada tambahan mungkin dari Pak Agus atau Bapak Kepala Sekolah untuk segitiga restitusi ini. Gimana Ibu Ona? Mama. Intinya harus ada, tidak boleh menyerah ya. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Iya. Tapi awalnya adalah di kesepakatan kelas itu tadi. Iya. Kesepakatan. Bu, nambahnya sedikit. Iya, boleh Bu Ina. Kadang kalau anak itu sifat anak itu biasanya menutup telinga, kuat-kuat mendengar nasihat dan membuka mata lebar-lebar melihat contoh gitu ya. Iya. Jadi memang ini mah memang dari gurunya dulu ya. Menjadi teladan ya. Teladannya memang dari gurunya, tidak hanya dari kelas tapi mungkin semua guru terhadap sekolah ini. Iya, ingar sesung tulodo gitu katanya. Ingmadio Mangunkarso. Jadi dari gurunya sendiri dulu yang harus mencontoh. Pak Selamat mungkin mau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin menambahkan sedikit saja karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sikap. Ya. Memang di satu sisi kita tidak boleh terlalu kencang karena khawatir memang hal-hal yang kita lakukan itu bertentangan dengan katakanlah undang-undang perlindungan anak. Iya. Tapi kadang-kadang memang dilema buat kita, kita juga nggak boleh terlalu kendor karena memang di satu sisi anak itu ya namanya juga anak ya, sifatnya selalu dia mencari celah. Bagaimana ketika dia nggak masuk bilangnya sakit, ketika tugas tidak diselesaikan bilangnya macam-macam. Nah, hanya memang saya lihat dalam mengubah perilaku siswa dari sisi lemah memang bagaimana kita tidak bisa menjatuhkan sanksi yang tegas gitu. Kalau sanksi tegas saya yakin ya karena tadi kita juga khawatir karena kita memahami misalnya anak yang terlambat katakanlah lebih dari 10 menit 3 kali pulang gitu kan, tapi kan kita juga ada rasa khawatir seperti itu, makanya anak selalu terlambat berapa kali pun ya boleh masuk, walaupun pada akhirnya ketika dia masuk ya diberikan kayak tadi semacam hukuman. Nah karena jenis hukumannya menurut anak ya dalam pandangan saya juga terlalu ringan, malah anak merasa enjoy kalau terlambat. Oh pelajaran matematika jam pertama saya terlambat aja lah, ada yang begitu merasa enjoy gitu. Nah, pelajaran kimia jam pertama pasti ditanyain terus sama Bu Dede dengan saya terlambat, nanti dihukuman selesai tuh jam 1 jam 2. Kadang-kadang memang itu dilema buat kita. Makanya kalau memang saya sih lebih menekankan kepada sanksi gitu ya. Ketika Hukuman berarti. Melanggar atau Hukuman. itu betul-betul kita laksanakan. Kadang-kadang kita selalu mengatakan anak yang tidak di lapangan upacara yang kehadirannya kurang dari 80 tidak naik. Ya ternyata itu pada akhirnya ya naik juga. Mungkin anak kok ketika melihat si Erlan apanya atau si A apanya sekian naik itu, yang lain juga jadi patokan tuh, dia aja apanya 15 naik apalagi saya cuma 5 kan gitu. Artinya tidak ada keberanian kita ketika sudah melewati ambang batas ini anak udah diikat misalnya atau ditahan, karena kan kita juga ada hal-hal dari sisi sosial dan sebagainya. Kesannya menurut saya simpelnya itu kita cuma nakut-nakutin, dan anak-anak sekarang paham ketika gurunya itu nakut-nakutin gitu. Nah, nakut-nakutin kayak di atas KKM baik. Jadi anak itu sudah paham bahwa kita itu cuma nakut-nakutin. Itu yang kadang-kadang bahayanya. Walaupun kita ngomong menjadi pembina upacara, ngomong ketentuannya ini kamu nggak bisa naik, langsung dia naik. Jadi dalam bahasa anak itu cuma nakut-nakutin, itu bahaya. Dan tidak pernah kita kurang dari ini, nggak naik, kurang dari ini nggak naik, enggak. Karena memang tidak boleh ada kata tidak naik gitu. Harus naik semua buktinya. Nah ini, itu aja tuh problema yang kadang-kadang kita. Terima kasih. Ini sama. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kak, kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan Ibu Ona, maaf ya, sudah cukup ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Dede, karena kita mengingat waktu. Mungkin dari Bapak Paskon. Untuk yang nomor yang kedua ini Ibu Dede terkait dengan pembiasaan gitu ya. Ya, Pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari atau pembiasaan yang setiap minggu. Setiap hari. Setiap hari yang kita punya itu pembiasaan kita yang pertama pembacaan Asmaul Husna. Husna, kemudian membacakan surat-surat pendek dan lagu Indonesia Raya 4 stanza ya. Itu yang pembiasaan yang kita tiga. Agak dari mana? Ingat apa modul Pak? 3 stanza yang sering kita lakukan. Ini mungkin ada pro dan bukan ada pro dan kontra. Artinya ada yang melaksanakan atau tidak. Ini kembali lagi kepada kita sendiri sebagai wali kelas, tentunya yang membimbing mereka di kelas pada saat pembiasaan. Nah, Ibu di sini menanyakan tentang konsekuensi atau hukuman ketika misalkan siswa tersebut tidak melaksanakan pembiasaan. Nah, karena sebelumnya saya sudah memberitahu, sosialisasikan nih untuk ini kalau gini gitu. Sudah kesepakatan kelas Bu ya. Nah, ada kesepakatan dulu Sudah ada sebelumnya. kesepakatan kelas di sini. Ya langsung Bu Dini ya. Kita memahami tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dini tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi Ibu pernah pertanyakan. Ini kita harus memahami terlebih dahulu antara hukuman dan konsekuensi. Pada dasarnya hukuman itu mungkin dalam tanda kutip ini sangat kasar ya kalau hukuman, karena sudah tidak ada maaf bagimu ataupun sudah final saja, sudah dihukum, artinya sudah dijudge bahwa kalian itu salah. Nah, perbedaan dengan konsekuensi ini ada jeda, artinya ada pemaafan di sini karena ingin merubah diri supaya lebih baik. Mungkin ini adalah kita proses semua juga seperti anak-anak proses. Nah, kalau misalkan yang Ibu Dede lakukan di kelas seperti tadi sudah dibuatkan kesepakatan kelas, ternyata masih tetap saja seperti itu. Ini tinggal kita sepakati lagi aja Bu, disepakati lagi, dibuat kesepakatan kelas lagi. Kalau misalkan ini terjadi lagi ataupun diulang kembali, nah itu baru akan dilakukan secara hukuman. Mungkin yang sebelumnya kita kasih konsekuensi terlebih dahulu, mungkin seperti itu untuk pembiasaan. Kemudian ini tidak menutup kemungkinan karena pembiasaan kita, maaf ini sambil kita ini aja, seperti konsep awal itu ada pemandu di ruangan BK, di sana ada pemandu dari mulai pembacaan Asmaul Husna, kemudian pembacaan surat-surat pendek dan sampai Indonesia Raya 3 stanza. Ini yang saya perhatikan tidak kompak semua karena maaf sarana prasarana. Mungkin yang ada audionya bagus itu akan mengikuti komando yang dari center di BPBK. Tetapi bagi rekan-rekan kelasnya yang tidak ada pengeras suara ataupun ini komandonya ya masing-masing. Yang di sini masih baca surat-surat pendek. Kelas yang sana udah nyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Nah ini mungkin akan sedikit bagi siswa kita merasa tidak kompak ataupun tidak sama-sama seperti itu, yang menjadikan anak-anak jadi malas atau tidak ada pentingnya untuk pembiasaan seperti itu. Mungkin itu Bu. Mangga Bu ini ada yang ditambahkan? Kalau menurut saya tadi Bu Dede itu misalnya anaknya harus melakukan pembiasaan ya, pembiasaan ulang itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau misalnya di depan kelas gitu, itu bisa jadi menjadi hukuman buat dia gitu. Jadi
maksudnya di sini kita punya tugas bersama bagaimana untuk menerapkan konsekuensi tersebut gitu ya. Nah, bisa saja ketika membacakan pembiasaan tersebut, misalnya di video kemudian disetorkan, atau misalnya dia sendiri yang memimpin di depan gitu Bu, seperti itu ya untuk pembiasaannya gitu. Itu kan mungkin akan lebih lebih ke konsekuensi gitu. Tapi Ya. kalau dia telat, memimpinnya gimana, kan datangnya telat. Oh, telatnya telat Karena banget ya. Dia datangnya telat kan, saya misalnya udah mau selesai, dia mau datang kan, memimpinnya gimana? Atau untuk Selanjutnya, besoknya, iya. besoknya, gitu. Kalau besoknya masih terlambat ya berarti perlu konsekuensi lain gitu. Ya. Kalau kemarin sih ini panggil orang tua. Orang tua iya biasanya Kalau lebih misalnya diperbaiki. sudah 3 kali terlambat, ya. Maksudnya biar orang tuanya tahu Iya. bahwa di sini tuh tidak hanya belajar loh. Iya, kerjasama. Sebelum belajar tuh ada kebiasaan. Iya, Itu kolaborasi maksudnya. Bu, iya. Itu udah kolaborasi sama kesepakatan antara ini dengan orang tua. Cuma ya itu anaknya, biasa anak mah cuma Masih dari tetap. sekian orang hanya 2 orang yang memberitahukan orang tuanya gitu. Oke, terima kasih Ibu Dede udah ini ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini agak sedikit Enak. enak dimakan. Pertanyaan terakhir dari Pak Haji Baidowi, ini mengumpulkan orang untuk menyiapkan makanan. Ini yang dipertanyakan konsekuensi atau hukuman. Begitu Pak Haji ya? Nah, di sini konsepnya yang saya pertanyakan kembali, mengumpulkan orang untuk menyiapkan makanan siswa atau Dan ini ajaran Oh. kayak seperti ini. Kenapa? Oke, terima kasih Pak Haji. Jawab. maksudnya gini. Jawab, ini Agus. konsekuensi kan lumrah di masyarakat. Tuh. Apakah itu dan konteksnya hukuman bagi saya yang menyiapkannya gitu. Yang undangnya gitu. Konsekuensi. Jadi, baik mana ya? Jadi mana kipian udah nyiapin Mengumpul, Iya. oke. ini. Ada artinya yang mungkin saya pahami seperti ini. Seperti kami ada kegiatan mungkin sebelum kami program kami bukan sebetulnya ini program pemerintah ya, bukan program saya dengan Bu Dini atau bukan program dari Bapak Kepala Sekolah, tapi ini program dari pemerintah Kemendikbud Ristek di yang dibawa pimpinan Menteri Nadiem Makarim. Jadi ini kebijakan, artinya kami pun sebelumnya ini ada program dari Ibu Dede mungkin sebagai calon pengawas, mengumpulkan juga, kemudian dari calon kepala sekolah mungkin yang menggunakan coaching ya untuk untuk calon kepala sekolah. Nah ini dari awal kami juga terus terang ragu sebetulnya untuk melakukan ini Bu Dini ya. Minimal kan ada 5 orang sebetulnya, minimal 5 orang untuk kita melakukan tugas kami Bapak Ibu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyelesaikan calon guru penggerak di program pemerintah Kemendikbud ini. Untuk mengumpulkan orang untuk menyiapkan makanan, ini konsekuensi atau hukuman, ini kewajiban. Artinya kita kesepakatan dulu ya, kesepakatan awal, kesepakatan kalau misalkan yang di kelas malah kesepakatan kelas ya. Tapi kalau ranah ini mungkin kami hanya ke sekolah ya, ke siswa, ranahnya ini ya, ke siswa bukan ke, makanya saya tanyakan ini ke siswa atau ke kita sebagai guru-guru gitu. Mungkin lebih ke motivasi lagi ya Pak Haji. Motivasi ya? Motivasi Bapak Ibu di sini untuk mengikuti apakah untuk menghindari hukuman dari kepala sekolah atau misalnya untuk mendapatkan konsumsi di sini untuk mendapatkan imbalan atau untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik gitu. Seperti itu. Kalau menurut saya tadi Jadi prinsip itu ya. Ya awalnya bergerak, tergerak ya. Awalnya kan bergerak. Tergeraknya apa? Mengikuti apa yang di PKB, tes awal sampai tes mengajar, kemudian wawancara segala macam itu kami tergerak dari sana. Kemudian kita bergeraknya ini
konsep kami baru mau nyampe yang Menggerakkan, bergerak, menggerakkan. ya, belum menggerakkan. Oh, belum. Kalau sudah menggerakkan udah jadi guru penggerak kita. Iya. Ini masih calon guru penggerak, jadi kita masih bergerak ini. Bergerak artinya memberi pengetahuan yang mungkin kami lebih dahulu tahu dibandingkan Bapak Ibu. Makanya kami sharing untuk berbagi ilmu. Jadi itu Pak, saya bingung ini. Kepada Bapak Mungkin Bapak kepala sekolah untuk pertanyaan yang penting bergerak. Iya, harus tergerak benar. Ya semuanya Bapak Ibu, ini Pak Agus, Pak Budi ini nggak ada keterpaksaan juga untuk mengikuti guru penggerak. Artinya guru penggerak itu, kalaupun seandainya dari kepala sekolah makan, nggak bisa juga. Gitu. Jadi menjadi guru penggerak itu ada dari diri kita sendiri. Faktor konsumsi, itu sifatnya. Jadi sekali lagi bukan ada unsur keterpaksaan untuk mengikuti program guru penggerak. Ya, kalaupun tidak diterpaksakan, nanti ada efek atau dampak yang ada setelah Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Minimal proses pembelajaran kita akan lebih baik seperti itu. Karena memang kemarin ada kompetensi yang kita miliki di dalam guru penggerak itu ada 4 yang waktu itu pernah saya sampaikan. Jadi sekali lagi guru penggerak itu akan muncul motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan ada keterpaksaan. Walaupun ada saya sedikit mendorong, itu sifatnya bukan memaksanya, mendorong pada Bapak dan Ibu sesuai dengan semboyan kita. Ingarso sungtulodo ing maju mangunkarso tuturi handayani. Nah, yang saya perbuat, saya mengikuti Bapak Sapa tersebut yang diluncurkan oleh Ki Hajar Dewan. Silakan Bapak Ibu ya. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain dan mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ibu dan jawaban dari kami tidak puas nanti dijadikan PR bagi kami kepada rekan-rekan yang lain di guru penggerak. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai calon guru penggerak. Ini rekan-rekan kalau misalkan ada kesempatan, karena kesempatan ini tidak semau kita, karena ada jadwal yang dibuat dari Kemendikbud. Jadi kalau misalkan Kabupaten Serang tidak ada kuota, ya tidak ada pembukaan untuk guru penggerak. Motivasi kami yang pertama itu yang Bapak sebutkan, kami tergerak ya karena ya mungkin saya pribadi terutama di bidang pelajaran PJOK ini ingin ada sedikit perubahan untuk pembelajaran PJOK. Dan motivasi kami, alhamdulillah kita buka aja Bu Dini ya, supaya motivasi kepada rekan-rekan. Kami hanya mendapatkan bantuan kuota, Pak kepala sekolah juga sama, guru praktik ada. Itu sebesar 150.000 per bulan. Kita ada bantuan dari Kemendikbud itu berbentuk pulsa sebesar 150.000 itu per bulan. Ini untuk motivasi rekan-rekan semua. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak Ibu untuk mendengarkan kami memaparkan materi tentang kedisiplinan di modul 1.4. Kami masih banyak modul Pak. Ini baru 2 bulan pendidikan kami ini sampai 9 bulan Pak Eko. Kalau misalkan yang lagi hamil sampai lahiran. Ini baru modul ya? Ini Baru modul 1, modul 1. Yang sebenarnya belum modalnya belum. Jauh. Belum modal gitu. Baru Wah, modul. sekali lagi saya mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan semua. Mudah-mudahan pendidikan kami, pelatihan kami selama 9 bulan ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kami selalu semangat, dukungan dari rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.